Ternyata bukan game yang merusak hidupmu, tapi lubang kosong di hati ini. Duduk berjam-jam di depan layar dengan jari yang terus bergerak cepat. Sebenarnya adalah cara banyak orang untuk menutup telinga dari suara-suara di dalam kepalanya sendiri. Cahaya dari monitor itu seringkali menjadi satu-satunya pelarian saat dunia nyata terasa terlalu berat untuk dipikul, atau terlalu sunyi untuk dinikmati. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita mencoba melihat lebih dalam ke balik cermin kehidupan yang seringkali kita abaikan begitu saja. Masalah yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan terletak pada seberapa canggih grafis sebuah permainan atau seberapa seru misi yang harus diselesaikan. Secara psikologis, game hanyalah sebuah medium atau alat yang kita gunakan untuk mengisi kekosongan emosional yang tidak kunjung mendapatkan penawar. Saat kita merasa tidak berdaya di sekolah, di kantor, atau dalam lingkungan pergaulan, game menawarkan sebuah dunia di mana kita punya kendali penuh atas segalanya. Dalam sudut pandang kita sebagai manusia yang mencoba terus memperbaiki diri, ada sebuah nilai tentang pentingnya menjaga kejujuran pada hati nurani. Seringkali kita menggunakan kesenangan duniawi yang instan seperti ini hanya untuk membius rasa bosan atau rasa kecewa yang seharusnya kita hadapi dengan lapang dada. Kita mengira dengan menang di dalam layar, kita sudah berhasil memenangkan hidup, padahal itu hanyalah fata morgana yang sifatnya sementara. Psikologi menjelaskan bahwa otak kita sangat menyukai sistem imbalan yang cepat dan terukur. Di dalam game, setiap usaha kita langsung membuahkan hasil. Berbeda dengan kehidupan nyata yang penuh ketidakpastian dan butuh waktu lama untuk melihat perubahan. Hal ini perlahan mengikis kemampuan kita untuk bersyukur atas proses yang panjang. Kita jadi pribadi yang tidak sabaran dan selalu menuntut hasil yang instan dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita harus mulai menyadari bahwa setiap waktu yang kita habiskan adalah sebuah titipan yang berharga. Saat kita terlalu larut dalam dunia imajinasi, kita seringkali abai terhadap amanah yang ada di depan mata, baik itu keluarga, pekerjaan, atau tanggung jawab kepada diri sendiri. Hidup yang seimbang bukan berarti kita tidak boleh mencari hiburan, tapi tentang bagaimana kita tetap memegang kendali atas keinginan kita, bukan malah dikendalikan olehnya. Kecanduan pada layar seringkali merupakan tanda bahwa kita sedang menghindari sebuah percakapan penting dengan diri sendiri. Kita takut jika suasana menjadi sunyi, kita akan mulai teringat pada kegagalan atau dosa-dosa masa lalu yang belum kita perbaiki. Padahal, introspeksi adalah jalan satu-satunya untuk menemukan kedamaian yang sejati. Lari ke dalam game hanya menunda rasa sakit, tapi tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka yang ada di dalam hati. Daya juang kita juga perlahan melemah, karena kita terbiasa dengan tombol restart setiap kali melakukan kesalahan. Di dunia nyata, tidak ada tombol untuk mengulang waktu. Yang ada hanyalah kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan mencoba kembali dengan penuh kesabaran. Nilai kesabaran inilah yang seringkali hilang saat kita terlalu sering terpapar stimulasi yang serba cepat dan kompetitif secara berlebihan. Coba perhatikan, saat kita selesai bermain setelah waktu yang sangat lama, seringkali yang tersisa bukan rasa puas, melainkan rasa kosong yang lebih dalam dari sebelumnya.
Itu adalah sinyal dari batin kita bahwa ada kebutuhan spiritual yang belum terpenuhi. Kita mencari ketenangan di tempat yang salah, padahal ketenangan yang abadi hanya bisa didapatkan saat hati kita terhubung kembali dengan nilai-nilai luhur dan rasa rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Interaksi sosial di dalam dunia digital juga seringkali menipu. Kita merasa memiliki banyak teman dan relasi, tapi sebenarnya kita merasa asing dengan orang-orang yang duduk tepat di sebelah kita. Kita lebih peduli pada reputasi karakter di dalam layar daripada karakter asli kita di mata orang-orang terdekat. Menjaga lisan dan sikap di dunia nyata jauh lebih menantang dan lebih mulia daripada sekadar menjadi hebat di dunia maya. Mengelola emosi adalah kunci utama agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam pelarian ini. Saat sedang marah atau sedih, cobalah untuk tidak langsung mencari pelampiasan pada gadget. Belajarlah untuk menerima rasa tidak nyaman itu sebagai bagian dari pendewasaan diri. Keikhlasan dalam menerima keadaan yang tidak ideal adalah bentuk kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada mencapai level tertinggi dalam permainan apapun. Pada akhirnya, game bukanlah musuh yang harus dibenci. Tapi ia adalah pengingat akan sejauh mana kita bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kekuatan sesungguhnya ada pada kemampuan kita untuk berkata cukup saat waktunya sudah habis. Gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar membangun jiwa, memberikan manfaat bagi orang lain, dan membuat kita merasa lebih tenang saat kita menutup mata di malam hari. Mari kita mulai berbenah sedikit demi sedikit, mencari kembali jati diri kita yang mungkin sempat tertimbun di balik tumpukan pencapaian semu di layar ponsel atau komputer. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu yang selama ini kamu pendam, jangan ragu untuk berbagi ceritamu di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama di Jejak Diri. Sampai jumpa di perjalanan mencari makna selanjutnya. Tetaplah sadar dan tetaplah menjadi diri sendiri.